Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita bicara tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana sesuatu yang mengarahkan agar setiap siswa dan juga mahasiswa tidak hanya mengikuti pelajaran formal yang ada di kampus dan juga di sekolah, tapi kemudian bagaimana mengajak atau memberikan kesempatan bagi para siswa dan juga mahasiswa untuk memiliki kebebasan di dalam belajar, namun masih dalam batasan-batasan tertentu. Dan untuk itu bagaimana sebenarnya tujuan daripada Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Untuk itu kita akan bahas pada Kupas Tuntas kali ini dengan topik manfaat Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mengingat ada juga pihak lain, ini ada seperti Komisi 10 DPR RI, sebagian juga katanya kurang mendukung dengan adanya Kampus Merdeka dan juga Merdeka Belajar ini. Apakah semua harus memang mendukung Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini untuk mewujudkan nanti setiap siswa dan juga mahasiswa memiliki karakter, begitu ya. Untuk itu saat ini sudah hadir bersama kita Bang Dr. M. Joharis Lubis MM MPD selaku dosen pasca sarjana Universitas Negeri Medan. Bagaimana nanti tanggapan Bang Joharis? Dan kemudian sebenarnya kita telah mengundang tadi harusnya Komisi 10 DPR RI, tapi karena sesuatu hal kita nanti sudah undang juga ini salah satu guru penggerak yang ada di Kota Medan. Bagaimana dampak atau misalnya selama ini kegiatan Merdeka Belajar ini yang sudah diterapkan ke anak-anak didik atau peserta didik, bagaimana manfaatnya. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas lebih jauh dengan kedua narasumber ini. Untuk itu juga pemirsa, kami juga nanti membuka line telepon di nomor 0811 6100 386. Saya ke Bang Joharis dulu. Bang Joharis, kalau kita bicara tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ini seperti apa sih sebenarnya pemahaman Abang selaku dosen ya pasca sarjana begitu? Ya, selamat sore para pemirsa TVRI, pendengar dan dimanapun Anda berada. Kalau ditanya tentang merdeka ini, namanya merdeka itu berarti kan selama ini mungkin terkungkung, terikat. Ketika ada merdeka berarti bebas. Iya. Nah, berarti kan itu yang di konsep masyarakat dulu kita lihat. Tapi yang kita lihat di sini dari mulai tahun 2020 sampai 2022 ini telah diluncurkan, tentu masyarakat melihat perubahan-perubahan yang signifikan harus kita lihat. Yang berubah itu hanya kalau dulu di evaluasi belajar tahap akhir itu ada UN namanya, ujian nasional, kalau sekarang tidak, itu aja mungkin perubahan. Kemudian tadi kita bilang merdeka lah mereka berarti tidak lagi harus UN, tidak harus belajar, tidak harus pakai gacok dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat yang lain di konsep masyarakat itu, kita tanya SD lah dulu ya. Karena pendidikan itu ada dasar dan menengah, kemudian ada pendidikan tinggi. Kalau yang dasar menengah itu pasti mereka merasa gembira ada merdeka itu. Kemudian juga sebagian ya, kalau kita lihat di perguruan tinggi juga merasa senang dengan adanya misalnya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tadi kita karena merdeka kalau selama ini mungkin SKS-nya harus sudah melakukan atau menyelesaikan dengan 21 SKS misalnya per semester atau 14 SKS per semester, itu di dalam semester itu sudah terikat dengan beberapa mata kuliah program studi gitu. Tapi kalau sekarang boleh dia dengan mengambil ke berbagai universitas lain, itu mungkin merdekanya. Sementara di sekolah pendidikan dasar dan menengah tadi kita katakan bahwa mereka bebas. Kemudian dari segi misalnya pembelajarannya teknis ya kita bilang mereka belajar, yaitu selama COVID waktu itu ya oke, mereka bebas belajar di kebun, di mobil, tempat tidur itu bebas ya. Nah, kalau kita itu masa pandemik itu kita dilakukan pembelajaran itu melalui daring dan luring kan begitu ya. Ya, melalui di dalam kelas atau luar kelas. Nah, kemudian yang mau tahu masyarakat itu tentunya kalau masyarakat itu hanya melihat bagaimana ya, masyarakat hanya melihat kalau masyarakat pembelajaran tingkat sekolah dasar dan menengah tadi mengatakan bahwa yang mana yang merdeka. Oke, gembira kalau merdeka, berarti mereka bebas dong. Bebas ngapa-ngapain, bebas segala macam. Nah, tapi kenyataannya kan masih terikat juga dengan hal tertentu. Ada batasan-batasan begitu ya. Dengan adanya Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini perlu didudukkan lagi. Kalau kita evaluasi selama 2 tahun berjalan, itu berarti 2020, 2021, 2022, sekarang 2023. Evaluasinya mau kita lihat.
walaupun kita lihat kemarin Pak Menteri itu di PBB itu di pertemuan itu dia memang disambut gembira oleh masyarakat PBB lah dunia di situ ya. Tapi dalam hal ini kan kita lihat konteksnya itu ke belakang, kita lihat apa yang sudah dibuatnya selama ini, apa yang ada, karena mereka konsepnya itu kan begitu cepat dengan konsep milenial yang katanya itu, tapi kan ini konsepnya ini masih belum begitu duduk. Kemudian ada lagi kita lihat setelah ada mereka belajar, ada lagi Merdeka Mengajar. Iya, Merdeka Mengajar. Kemudian ada lagi kampus penggerak begitu ya. Jadi Sekolah penggerak, kampus penggerak penggerak, dan gitu ya. sebagainya. Dan kita lihat kan ini jalannya terseok-seok. Kenapa? Karena semua ini ujung-ujungnya konsep ini kan program ini harus didukung dengan anggaran. Benar. Nah, Setuju. kalau kita lihat kan selama ini anggarannya itu 20% di APBD, APBN, tapi ternyata di 20% itu di dalamnya tidak untuk pengembangan pendidikan semua, tapi di dalamnya itu ada gaji, ada yang lain-lain, Benar. sehingga tidak fokus kita melihat itu pengembangannya begitu ya? itu. Dalam kebijakan yang dibuat misalnya Pak Menteri ini kan sudah kita lihat ya, dalam penghapusan UN misalnya, kemudian penyederhanaan dari apa yang disebut dengan pelaksana pembelajaran. Kalau kita lihat dulu misalnya guru itu membuat RPP, RPS dan sebagainya, begitu banyak administrasi. Kalau sekarang cukup hanya selembar. Yeah. Tapi ya dengan katakan selembar konsepnya itu apa, perencanaannya itu apa bisa cukup. Nah, itu yang masih kita pertanyakan ya kan. Maka apa yang sudah dibuatkan selama ini tentunya harus kita lihat apa yang sudah diwajibkan kepada siswa atau mahasiswa, bagaimana konstelasinya. Kalau kita lihat lagi dengan Kampus Merdeka, mahasiswa itu bebas mengambil beberapa SKS keluar misalnya. Nah, ketika kembali, dia harus menyeragamkan konsepnya ini, mata kuliah tertentu tadi ke kampus. Nah, ini kadang-kadang kurang connect. Kemudian keseragaman jadwal gitu ya, sama dengan siswa tadi. Guru penggerak misalnya, kan nggak semua bisa digerakkan. Yeah. Apakah guru penggerak setelah kembali ke sekolahnya bisa nggak menggerakkan semua guru-guru yang lain, tujuannya kan untuk lebih cepat maju. Yeah. Kan maju lebih cepat bangkit, itu istilah kita ya. Dalam rangka kita mengejar Indonesia Emas 2045. Gitu ya. Nah, apakah cukup ini dengan generasi ini yang sekarang kita lihat? Nah, itu yang harus kita evaluasi. Jadi kita lihat juga di Komisi 10, Pak Menteri ini kan banyak dipertanyakan ya, makanya kita kepengen sekali tadi maunya ada Pak Johar Arifin tadi, karena beliau dari Komisi 10, apa sebenarnya konsepnya, bagaimana hasil dari anggaran-anggaran diberikan, evaluasinya ke depan, sehingga kita bisa mengevaluasi ini, bisa melihat mana yang kurang, mana yang belum harus dilakukan begitu. Sesuai dengan analisa SWOT-nya, itu maksud kita. Tapi Bang Joharis, apakah sudah berjalan beberapa tahun seperti ini, selaku akademisi, seorang akademisi, apakah Bang melihat lebih banyak sisi positifnya atau lebih banyak yang mungkin masih keliru begitu dari pendapat Abang sendiri misalnya? Iya, untuk Saya tidak bilang kurang bagus ya Bang, keliru mungkin begitu ya. Merdeka Belajar di sini belum benar-benar duduk ya. Apa yang dikatakan Pak Menteri tadi bahwa pembelajaran itu tidak berbelit-belit, tapi toh nyatanya masih juga berjalan sekarang yang berbelit-belit itu kan. Kalau katakan tidak, ya masih terjadi hal-hal ini. Misalnya kalau kita lihat tadi dari awal Pak Menteri ini meluncurkan program ini, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, yang tujuannya itu tidak berbelit, tujuan cepat dalam rangka untuk menyamakan persepsi bahwa siswa itu tidak lagi susah, siswa itu tidak lagi payah melakukan hal-hal tertentu, inovasi-inovasi tertentu, kemudian suka bergotong royong begitu ya. Jadi saat ini kan sudah dilakukan itu, tapi toh nyatanya ini 2023 kan perubahan itu ya ada sih, cuman tidak terlalu signifikan dengan anggaran yang telah diberikan. Iya. Hanya kita terperanjat, terperosok dalam atau terkungkung dalam aplikasi-aplikasi. Iya. Sementara aplikasi itu sendiri kalau kita cek, semua guru, semua dosen belum mampu menggunakan aplikasi itu. Jadi di sini dengan kecepatan mungkin pikiran Pak Menteri yang bisnis pure-nya itu, pure bisnis, dilakukan dengan pendidikan, ya kayaknya dua kutub ini masih belum sama,
belum sama persepsinya untuk menjalankan kampus Merdeka ini, begitu Baik. maksudnya. Tapi menurut Abang, apakah perlu dulu sumber daya manusia, khususnya mungkin staf pengajar, baik itu dosen maupun para pendidik atau para guru, itu memang harus diberikan dulu pemahaman tentang Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini, Bang? Awalnya begitu, supaya bisa menerapkan atau bisa mengarahkan peserta didik itu atau mahasiswa itu benar-benar menjalankan apa supaya sampai ke tujuan begitu. Sudah sih, cuman itu kan ada analisa SWOT. Kemudian kalau kita lihat dari segi SDM-nya, dosen dan guru misalnya, itu kan memang harus di-judge dulu, harus diberikan pemahaman yang pasti dulu tentang kampus Merdeka Belajar. Kalau Merdeka itu berarti kalau perguruan tinggi misalnya, mereka bebas menentukan hal, tapi dalam hal tertentu mereka dibatasi juga, tidak boleh. Benar. Sama dengan kalau kita sekolah ini semua penggerak, mereka mau menggerakkan dalam hal tertentu misalnya anggaran kan tidak bisa juga. Yeah. Jadi ini semacam apa? Jangan dibuat program itu semacam uji coba sehingga kemudian mereka berebut semua. Kalau kita lihat di kampus penggerak itu banyak sekolah yang kepengen sekali pada saat karena tanda kutip ya mungkin hanya melihat wah di situ banyak anggaran kita bisa lakukan. Nah setelah itu nggak ada anggarannya nggak ada yang mau lagi. Baik. Nah jadi kan berarti pemerintah masih kurang jeli melihat itu. Yeah. Mungkin hanya pemerintah pertama aja memberikan. Untuk kedua berikutnya silakan subsidi silang atau begitu. Sementara anggaran di kabupaten kota provinsi itu kan 20% itu tidak semua sama. Yeah. Nah begitu dia. Baik. Bang, ada juga yang menyatakan begini Bang Jo, kalau untuk mahasiswa dan juga siswa itu akan nanti terbentuk karakter begitu ya. Pendidikan karakternya itu sudah terlihat berbeda dari sebelumnya kalau dia mengikuti program yang namanya Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Pandangan Abang seperti apa nih Bang? Iya justru kita sebagai dosennya di daerah itu begitu dia pergi kita nggak tahu ujuk-ujuk dia bawa aja sertifikat, Pak saya sudah lulus mata kuliah ini tolong dikonversikan dengan mata kuliah ini. Begitu ya? Iya kita nggak tahu dan kita kan nggak pantau ini semua, apalagi masa luring dan daring. Iya. Apakah dia daring atau luring? Kalau dia daring, kapan perkuliahannya kan harus ada rekam jejaknya buat kita harusnya. Mahasiswa itu kan jelas. Yeah. Kalau kita lakukan misalnya di kampus itu dengan KKNI, kurikulum kualifikasi nasional dengan 6 level tugas misalnya. Yeah. Kampus yang lain itu apakah membuat itu? Kemudian apa sama konversinya bagaimana? Jadi seharusnya itu ada mata kuliah tertentu itu yang bisa dikonversi. Katakanlah misalnya manajemen. Dalam mata kuliah manajemen itu dimanapun kampusnya semua sama manajemen itu. Tapi manajemen itu kan ada lagi. Apakah manajemen sumber daya manusia, apakah manajemen pendidikan, apakah manajemen entah yang macam-macam itu lagi kan harus jelas. Nah itu ketika mereka kembali macam ini kan libur semester ya, semua kan jadwalnya nggak sama. Ada yang sudah semesteran, UAS, ada yang belum UAS. Nah ini kan nggak jelas kita. Jadi apakah ini dikatakan merdeka? Nggak tahu juga. Itu berarti kan masih seperti yang lama. Nah dalam hal ini maunya Pak Menteri itu menyusun ini dengan pas semua, seragam gitu, baik di kalender pendidikannya misalnya, kemudian masa libur, masa sekolah. Ini kan enggak, kita di sini libur di luar Sumatera dan tak usah Pulau Jawa, kita hanya di Sumatera Utara aja misalnya ada beberapa kampus. Lainnya, dia misalnya UIN, gitu ya? UIN nggak usah Sumatera Utara, UIN, Unimed, USU. Ini 3 kampus sudah beda-beda juga, gitu ya? Sama beda-beda. UIN, Unimed sudah libur ini libur semester, UAS sudah dilakukan. UIN masih melakukan UAS, USU misalnya, nah ini kan harus sama. Jadi antara negeri dan swasta juga harus disamakan. Jadi ketika dia merdeka, ingin mengambil mata kuliah yang sama, begitu dia pulang udah lulus di sinkron waktunya. Iya begitu dia. Jadi dia ini yang mungkin perlu diseragamkan. Ini yang terjadi mungkin match ya, tidak match dia. Bang, tapi kalau kita bicara lagi, kalau saya lihat begitu, saya pernah baca kalau Merdeka Belajar ini juga sangat disambut baik oleh para orang tua, khususnya mungkin bagi mereka anak-anaknya yang masih duduk di SD, SMP, dan SMA. Pandangan Abang seperti apa? Meskipun Abang mungkin saat ini sudah sebagai dosen begitu. Iya, maksudnya kalau memang merdeka di situ bukan merdeka dalam arti dia bisa bebas. Ini kan merdeka itu berarti siswa itu juga bisa mengusulkan apa dalam pembelajarannya juga merdeka gitu. Yeah. Guru itu salah satu tidak pusat perhatian pada siswa. Guru itu harus bisa berinovasi, bisa berkolaborasi dan sebagainya di sini. Jadi tidak melulu sumber belajar itu dari guru, bisa ada yang lain-lain. Tapi ini kan kalau kita lihat dari 8 standar misalnya, sarana prasarananya itu apa sudah cukup? Ya itu kan bisa terjadi nanti berarti sekolah yang sudah mapan aja. Apakah semua sekolah
SMK lah kita bilang, SMA misalnya, apakah udah seragam seluruh Sumatera Utara? Kan belum. Seluruh Indonesia kan belum. Nah, ketika kita kata merdeka misalnya di sini dalam rangka misalnya SMK masuk ke dunia industri, dunia usaha misalnya, kan belum ada, masih ada SMK misalnya yang belum paham, belum mengerti tentang misalnya teknik-teknik mesin atau teknik perhotelan atau kita bilang katakan, atau teknik boga, busana, ya kan masih belum sinkron. Masih ada siswa itu SMK itu yang PKL-nya itu nggak nyambung gitu loh. Misalnya dia ngambil busana atau katakanlah dia ngambil untuk misalnya meraster atau katakan barista kopi misalnya, kan SMK. Kan belum tentu dia kemana, dia harusnya lebih tepat gitu maksudnya. Jadi kalau fasilitas sarana dan prasarana belum tepat, belum cocok semua, belum seragam, agak sulit kita melakukan itu. Tapi kalau semua sarana dan prasarana udah cukup, mapan, pas, dari mulai SD kita bilang, bisa lah kita merdeka, bisa aja anak siswa ini mengambil kemanapun, bisa aja siswa itu mengusulkan apa saja, bisa aja siswa itu beruniversitas. Tapi toh nyatanya kita lihat dari tingkat SD, TK aja masih kita belum nyambung itu siswa, apalagi kalau kita harus sumber dayanya itu manusianya, gurunya misalnya, apakah sudah mampu semua. Nah, itu kan masih perlu kita kejar, kita fokuskan lah untuk ini sehingga apa yang diharapkan Pak Menteri konsepnya itu bisa terwujud semua gitu. Baik Bang Jo. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi pemirsa, kita juga telah mengundang salah seorang guru penggerak dari Kota Medan. Sudah hadir juga bersama kita di Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Sudah hadir Mardimpo Sihombing atau Bapak Mardimpo Sihombing MPD selaku guru penggerak yang ada di sekolah swasta di Kota Medan. Silakan langsung masuk Pak Mardimpo. Selamat sore, silakan duduk. Iya. Selamat sore. Sore, iya. Saya ke Bang Jo lagi dulu, sebentar dulu. Saya napas dulu, soalnya bapaknya ngos-ngosan kan gitu ya. Oke, Bang Jo, kalau kita bicara tentang apa yang dipahami oleh masyarakat ini belum tentu sependapat, belum tentu sejalan dengan cita-cita, begitu ya. Nah, tetapi bagaimana supaya memang apa yang terjadi di lapangan ini bisa dievaluasi langsung oleh para pemangku kepentingan, Bang Jo. Kenapa bisa seperti itu? Harusnya memang apa yang terjadi di lapangan langsung dievaluasi, kan harusnya begitu. Tapi kenapa ini lama responnya? Apa yang menyebabkan, Bang? Ya begitu, mungkin belum persepsi kita belum sama, pemahamannya belum sama antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kabupaten kota. Karena mungkin ya kita pahami juga ketika perubahan misalnya undang-undang dari Undang-Undang 32 ke 23, otonomi daerah ke misalnya pembagian kekuasaan, pembagian ke pendidikan tadi misalnya, kan SMA SMK kan sudah di provinsi misalnya. Antara daerah dan provinsi ini kan misalnya SMK tertentu di kabupaten itu kan banyak bupati kabupaten wali kotanya itu kan masih belum paham perubahan ini. Dia hanya mengatakan wah ini kan udah kebijakan provinsi, padahal sekolah itu kan berada di kabupaten itu, harusnya dibantu. Ini enggak, karena ini katanya milik provinsi. Ya, dianggap provinsi semua yang harusnya mendanai. Sementara sewaktu itu ya misalnya otonomi, kekuasaan itu kan muncul raja-raja kecil. Yang lalu itu kan muncul akibat efek dari itu kan kita lihat ada kepala dinasnya yang bukan dari pendidikan, bisa aja bekas camat, bisa aja dari menteri dari dinas kuburan, bisa ya masuk jadi camat, dari mana bisa jadi kepala dinas, famili dari atau turunan dari bupati wali kotanya. Begitu ya. Setelah ini dirombak mungkin agak gamang, makanya perlu penyamaan persepsi itu aja. Penyamaan persepsi ini mungkin diantara kita pemimpin daerah itu masih belum. Mungkin presiden mungkin perlu mengajak bersama antara Menteri Pendidikan dengan Mendagri untuk menyeragamkan konsepsi ini. Baik mengenai liburnya tadi misalnya, SD, SMP, SMA juga kan beda-beda. Beda-beda gitu. Begitu habis tahun baru 2022-2023, ada yang seminggu tahun baru masih libur. Ada yang hari kedua sudah masuk. Ada yang 2 hari kedua masuk. Jadi kan itu apakah itu bebas? Bukan. Bebas, tapi kita kan harus ada hal-hal tertentu juga membingungkan ya, Bang? Yang tidak bebas. Istilahnya ada patron, ada kebijakan, ada memang sudah SOP-nya bahwa kita musim liburannya bulan, misalnya kalau dulu kan ada jelas itu ya. Bulan 6, Juli gitu ya. Kan udah dulu seperti itu. Kemudian kalau Desember itu udah pasti. Ini kan enggak, ada yang masih sekolah dan kan macam mana membatasnya itu. Jadi merdeka dalam arti yang harus kita lihat pendekatan-pendekatan dilakukan. Penyeragaman
atau penyamaan persepsi lah Baik. intinya. Baik, Bang Mardimpo, kalau kita bicara tentang sekolah penggerak ya Merdeka Belajar bagi siswa selama ini, apa sih yang sudah bisa terlihat dari konsep Merdeka Belajar ini? Iya, terima kasih Bang Keri. Jadi kalau saya melihat, saya kan salah satu guru penggerak yang tentunya menjalankan program ini juga. Meskipun sekolah saya bukan sekolah penggerak di SMA Santa Maria Medan, tetapi tentunya sekolah kita adalah salah satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dan memilih mandiri berubah. Mandiri berubah, Yes. konsepnya. Ada 3 pilihan. Yang pertama mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, dan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Dan pada umumnya biasanya sekolah-sekolah penggerak ini sudah mandiri berbagi. Nah, yang boleh saya terapkan dari saya belajar dan kemudian saya evaluasi dan refleksikan sebenarnya banyak ya. Apalagi ini mungkin merupakan bagian daripada kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi keunggulannya. Yang bisa saya lihat secara nyata itu adalah pemetaan peserta didik berdasarkan minat dan bakat. Kita tidak hanya cenderung mengajar, tetapi kita juga fokus pada minat dan bakat setiap anak. Untuk bisa mengarahkan mereka nanti benar. apa sebenarnya bidang. Iya, benar. Kemudian Bang Keriawan, yang saya perhatikan di sini adalah guru juga tidak hanya fokus untuk mencapai tuntutan dari kurikulum itu sendiri, tetapi di kurikulum Merdeka ini yang uniknya adalah setiap satuan pendidikan memiliki keunggulan masing-masing, begitu. Dan yang paling diperkuat di Merdeka Belajar itu adalah adanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, begitu. Dan ini selalu dilakukan oleh sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, terutama dalam program Merdeka Belajar ini. Jadi saya sih bisa melihat yang pertama bagian daripada struktur kurikulum di muatannya, kemudian bagaimana integrasinya dan juga implementasinya dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini benar-benar kita sebagai seorang guru yang benar-benar diarahkan untuk membelajarkan peserta didik itu ya pertama sekali kita harus memetakan mereka baik berdasarkan gaya belajar, profil peserta didik, latar belakang, hingga kita bisa mengarahkan mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan guru di sini benar-benar menunjukkan bahwasanya kita di sini menuntun dan memfasilitasi dengan baik. Setiap anak, setiap murid itu adalah berbeda tetapi memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Saya sebagai guru yang muda yang masih banyak belajar, tentunya saya menyadari hal ini begitu. Baik. Ya. Oke, dari ini pemahaman dari seorang guru penggerak gitu ya. Tapi tahukah Pak Mardimpo ya, selaku seorang guru penggerak di Medan ya, saat ini kan memang kalau seperti yang Pak Guru sampaikan tadi memang banyak manfaat yang positif di sana begitu. Tapi kenapa sampai saat ini ada beberapa pihak, contoh seperti misalnya Komisi 10 DPR RI gitu ya, hanya sebagian mungkin anggota daripada daripada Komisi 10 ini mengharapkan supaya kurikulum yang lama saja yang dijalankan begitu, karena kurikulum yang lama saja dijalankan katanya bisa mewujudkan siswa atau mahasiswa yang berkualitas begitu. Tapi apa yang menyebabkan ini, Pak Mardimpo sebenarnya kalau bisa dilihat? Iya, jadi terima kasih Bang Keri lagi-lagi kepada saya ya. Kalau dilihat dari sudut pandang daripada Komisi 10 tentunya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, menerima dan menolak setiap program itu hak setiap komisi saya rasa begitu. Tetapi dalam hal ini saya sebagai seorang guru penggerak kan, guru adalah orang yang mengimplementasikan di lapangan. Dan tentunya saya yang melakukan, saya yang merasakan dampak begitu. Nah, kalau dikatakan masih sebagian yang menerima dan sebagian juga yang setuju dengan program ini, kalau saya yakin justru yang sebagian ini akan semakin memperkuat dan melihat kelak. Harusnya juga melihat apa yang sudah dihasilkan oleh guru-guru itu. Dan kemudian di lapangan sebenarnya pada dasarnya kan banyak hal yang sudah berubah. Walaupun ini masih dalam proses pelaksanaannya. Indikasi keberhasilannya perubahannya apa ini? Salah satunya adalah dalam proses pembelajaran yang saya katakan tadi. Selama ini kan guru cenderungnya itu pembelajaran yang terlihat itu adalah menuntut yang saya perhatikan. Ya, kalau tugas dan sebagainya, PR gitu ya. Iya. Benar. Jadi kalau sekarang kan sebenarnya kalau kita lihat dari kurikulum yang sudah kita lakukan juga kita implementasikan di sekolah,
ada perbedaannya, tetapi kita harusnya tidak cenderung kepada berpikir defisit ya, harusnya kita berbasis kepada aset, begitu. Dan saya pribadi sebagai seorang guru, dan saya belajar terus begitu, saya optimis dengan apa yang sedang terjadi. Memang sih seperti yang saya katakan tadi, yang paling sulit itu adalah menerima perubahan, tetapi yang sejati itu harusnya perubahan itu sendiri. Jadi saya sebagai guru optimis karena saya adalah pelaksana di lapangan dan saya bisa melihat itu. Contoh-contohnya dalam pendidikan sangat banyak, terutama dalam kelas pembelajaran, terutama dalam kemauan dan peningkatan motivasi diri sendiri dari seorang pembelajar itu, si murid itu tentunya meningkat ketika kita mengarahkan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya, bukan kita jejali dengan banyak tuntutan dan tuntutan. Kalau dulu kan di kurikulum 2013 saya bukan membandingkannya, tetapi kita berangkat dari hasil ya. Sebenarnya kita juga mengimplementasikan kurikulum Merdeka adanya pandemi. Kemudian kita berangkat dari hasil PISA ya, menunjukkan bahwasanya literasi di terutama di lingkungan pendidikan di sekolah itu kan sangat rendah. Nah, tentunya ketika ini diarahkan dengan baik dan kemudian aktor pendidikan salah satunya guru ketika mengemas ini dan menerapkan ini serta melakukan evaluasi dan refleksi yang baik di sekolah, saya yakin kok ini akan menjadi suatu terobosan yang baik begitu. Jadi sebagai seorang guru penggerak sejatinya saya pasti akan bergerak terus untuk berinovasi dan melihat mana yang menjadi plus. Tetapi saya berorientasi pada apa yang menjadi aset. Meskipun sebenarnya tetap ada kekurangan. Mau kurikulum apapun itu, tetap tujuan saya sebagai guru adalah kebahagiaan daripada murid. Itu Bang Kiri. Itu pemahaman dan cara pandang seorang guru penggerak, Iya. karena memang melihat dari sisi positif. Tapi kemudian Bang Jo, kalau tadi seorang guru penggerak dari Kota Medan ya mengatakan ya kalau di Komisi 10 itu bisa saja ada yang pro dan ada yang kontra begitu. Tapi apakah ini nanti tidak membuat hambatan? Karena yang menyetujui nanti ketika sesuatu itu kalau nggak disahkan kan anggaran nggak cair juga begitu. Nah, apakah nanti ini juga membuat menghambat Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini begitu? Kalau tidak disetujui oleh Komisi 10? Ya otomatis nggak bisa, karena kan mereka itu yang mengesahkan, legalitasnya itu kan memang dari Komisi 10. Kemudian ketika di Komisi 10 itu ada yang pro dan kontra, biasa. Memang itu tugas DPR. Kalau kebanyakan yang setuju bisa juga disetujui? Ya, kalau kita katakan bisa disetujui, ya kenyataan seperti itu. Nadiem Makarim ini kan nggak peduli. Dia seolah menteri sendiri gitu. Iya. Kita lihat lagi stafnya kan, dia pakai staf juga nggak ada, yang dirjen-dirjen itu nggak begitu dipakai. Iya. Ke DPPB itu kan dia bawa 40 orang itu tenaga luar, milenial. Alasannya tertentu, tentu ya makanya ditanya oleh Komisi 10, kalau Anda nggak bisa mengkonsep membawa Indonesia maju ya ngapain? Kan yang harus kami mau itu kan Anda sebagai menteri, buatlah, ngapain pakai banyak staf-staf seperti itu begitu. Oke. Nah kemudian masalah anggaran, ya tentu mereka yang mengatur kebijakan itu, Komisi 10. Nah ini kan perlu sinkron, perlu match, perlu ada semacam kolaborasi dalamnya sehingga biar sama. Fungsi DPR itu kan memang fungsinya pengawasan, fungsi manajerial, fungsi pengesahan anggaran, legalitas dan sebagainya. Harus kita lihat. Kemudian kita lihat lagi dari misalnya apa yang di pendapat funding fathers kita, misalnya pendidikan mana. Kan tugas menteri itu adalah membuat kita meningkatkan mutu SDM kita. Tapi dengan 2020 dengan 2023 sekarang, kemudian dengan kampus bergerak atau sekolah penggerak, kemudian kurikulum Merdeka, mereka belajar, apakah sudah mampu dengan 2023 dengan anggaran begitu besar? Kan kita hanya melihat aplikasi-aplikasi. Kita tanya juga dengan Pak apa tadi yang sebelah, Pak Siombing, misalnya begitu selesai beliau untuk punya sertifikat atau punya nilai atau punya kartu bahwa beliau adalah guru penggerak, kan tujuannya begitu nyampe ke sekolahnya dia harus gerakkan lagi orang di bawahnya. Apakah sudah bergerak? Benar. Walaupun sekolah tadi bukan sekolah penggerak. Iya. Nah ini kan tumpang tindih kita ini. Iya. Jadi sehingga kita lihat yang lalu ya. Pertama kali dulu kita lihat kurikulum sebelumnya ada namanya CBSA. Sehingga orang bilang, ya catat buku sampai habis. Itu dulu. Kemudian masuk kurikulum yang berikutnya. Apakah ini seperti itu nasibnya? Kita nggak tahu juga ya. Iya. Karena begitu kampus juga merdeka, ya itu tadi saya katakan di tahun ini juga, tahun sebelumnya juga sudah kewalahan. Baik itu misalnya mereka mahasiswanya PKL, siswanya juga PKL tadi, yang katakanlah yang SMA SMK itu kan masih tumpang tindih. Yeah. Jadi kebijakan ini tadi dibuat karena kita tidak match, tidak saling mendukung, atau kurang pemahaman tentang itu, ya terjadi seperti ini. Baik.
Jadi yang target kita adalah bagaimana sumber daya manusianya. Berubah nggak? Bagus nggak? Oke, dikatakan Pak apa tadi, misalnya kita lihat dari PISA. PISA itu kan macam momok dia. Ya, program internasional untuk katakan literasi. Itu kan alat untuk mengukur. Alat ukurnya siapa yang buat? Kan itu dulu. PBB, oke, dunia. Berarti dunia itu World Bank itu yang membuat, kan dia perlu uang, bisnis juga. Kemudian bukan aplikasi yang dibuat, kan bisnis. Begitu sekali klik, semua siswa kan wajib mengklik, misalnya masuk dalam program itu, begitu sekali buka, sekali klik itu kan sekian ribu uang. Tapi nggak pernah dibuka kan kepada Pak Menterinya, DPR nggak pernah buka, coba itu dibuka, itu aplikasi itu coba. Begitu kita mendownload satu aplikasi saja, kita klik per hari 1.000. Kali siswa berapa jumlahnya? Sumatera Utara katakan 2.500 siswa. Bisnis artinya. Iya dong, jangan gitu. Tapi kalau dengan 2.500 tadi, misal 25.000 siswa tadi, 2,5 juta siswa atau dan sebagainya, berapa yang SDM-nya mampu? Apa kita suruh mampu? Apakah kita bisa membuat juga, apakah dengan tamatnya ini siswa kita bisa dengan SMK-nya misalnya membuat mobil SMK, membuat misalnya lagi tidak aplikasi SMK, kemudian kita ya sekarang nih zaman gadget misalnya, kita masih beli dari tempat lain, itu artinya SDM kita masih di bawah nol. Tapi bukankah kemudian nanti Bang Jo, ketika seorang siswa itu punya karakter kemandirian, ini akan bisa mengantarkannya menjadi seorang pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertanggung jawab? Iya, mandiri dalam arti apa? Memang zaman milenial ini akibat aplikasi-aplikasi, kita lihat aja yang melamar, siswa-siswa yang melamar ke perguruan tinggi kan agak banyak. Mereka banyak begitu tamat, membuat dirinya sendiri, hanya membuat game-game, kemudian mereka main di gadget tadi, coba lihat, ya kan? Apakah sudah ada perhatian pemerintah, misalnya katakanlah kalau dulu ada hacker dan sebagainya, nggak pernah dimanfaatkan. Saya pernah menyelidiki juga hacker yang bisa menjual mobil, apa yang termahal mobil sekarang? Ini pakai orang, misalnya Rolls Royce, apa namanya kan, mobil MR apa itu, ya ada aplikasi. Begitu ditangkap beliau ini nggak pernah dimanfaatkan orang yang jago ini. Harusnya ilmunya tadi dikembangkan. Kemudian yang bagaimana membobol misalnya bank itu kan dia tahu ada ini kenapa nggak dimanfaatkan. Itu artinya cyber kita begitu ya? Ya itu artinya SDM kita tadi ada yang mumpuni, ada yang mampu seperti itu tidak dimanfaatkan. Nah ketika SMK itu juga, SMA itu misalnya mampu, katakanlah SMA IT, mereka mampu membuat aplikasi, membuat sebagainya. Apakah sekolah-sekolah lain mau menggunakan IT yang di aplikasi itu? Tidak juga. Mereka hanya berbasis proyek, berbasis uang semua. Semua dibangun dengan uang. Padahal kalau uangnya tadi memang benar-benar kita arahkan satu sistem, katakanlah link and match tadi itu ya kita buat. Ya kan sekarang kembali ke link and match. Begitu tamat dia, katakanlah Pertamina sudah menunggu ini. Katakanlah suatu produk mobil elektrik atau mobil yang pakai baterai atau pakai apa sekarang tidak pakai BBM lagi, sudah menunggu. Ya, sudah menunggu ini. Begitu tamat nanti langsung masuk situ. Kan nggak ada. Bahkan negara luar yang ambil. Nah, makanya tadi ukuran tadi umpamanya literasi misalnya kita bilang bisa. Yang ukur kan World Bank. Ya tentu mereka punya konsep sendiri. Coba kita buat ukuran kita misalnya dengan 8 standar kita misalnya. Kemampuan orang Indonesia itu kan kemampuannya sekian. Tingkat bacanya sekian, ya pakai itulah ukuran dong, jangan pakai yang luar. Kemudian kalau kita pakai PISA, coba diambil sekolah-sekolah yang udah mumpuni misalnya, katakanlah kampus, coba kita pakai UI misalnya, atau kita sampai UGM, atau kita ambil ITB, kita ambil kampus lagi, apa namanya yang lebih bagus swasta di sana itu, ya kita ambil tuh. Ya kan tentu lebih tinggi dia. Ini enggak, coba yang diambil pula SD negeri sekian, yang mengukur PISA. Internasional ya tentu ketinggalan, bahasa Inggrisnya juga ketinggalan, kemudian buku yang dia baca satu hari berapa, itu pakai buku paket yang dipinjamkan terus langsung diambil lagi di sekolah. Ya kan? Kita tanya dulu nih sama Pak Mardipo. Pak Mardipo tadi kalau misalnya kita pakai PISA itu sendiri kan ini kan tolak ukurnya karena standarisasi adalah standarisasi internasional. Bagaimana kemudian pemahaman Bapak selaku seorang guru penggerak atau seorang guru di Indonesia? Kalau itu dibuat menjadi tolak ukurnya? Iya, kalau saya ya pertama sekali berangkat dulu dari kerangka dasar antara kurikulum merdeka dengan kurikulum yang dahulu. Sebenarnya kalau kita lihat di kerangka dasarnya kan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum yang lama ya 2013, dua-dua ini sama-sama bagus menurut saya karena kerangka dasarnya sama-sama sistem pendidikan nasional dan juga standar nasional pendidikan. Hanya bedanya di kurikulum merdeka itu adalah ada plus
profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Yes. Pancasilanya. Kuat di sana. Oke, Iya. lanjut. Jadi kalau saya ditanya ya kalau tetap menggunakan standar ini, artinya tadi kan standar nasional pendidikan itu kan tetap dipergunakan 8 standar pendidikan dalam mengasesmen itu begitu. Namun yang perlu dilihat di sini adalah kita perlu juga untuk bersaing secara global, secara skala global begitu ya. Nah kemudian juga sebenarnya kalau kita perhatikan kan pendidikan kita banyak tertinggal ya, Bang Kerry ya, banyak tertinggal dan ini menjadi salah satu cerminan untuk kita supaya pendidikan kita Indonesia ini bisa bersaing bukan hanya di skala nasional. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Joharis tadi, tetapi kita perlu supaya Indonesia semakin diakui di mata dunia, terutama pendidikan kita. Ya. Begitu. Itu sederhananya. Baik. Dan di kurikulum Merdeka ini sebenarnya juga sebelum saya kan ke waktu SMA itu adalah produk daripada kurikulum KBK kalau saya tidak salah, kurikulum berbasis kompetensi. Dan kemudian berubah-berubah lagi. Sebenarnya juga Bang Kerry saya punya pengalaman yang sedih ketika saya merupakan, bukan dikatakan korban, saya terlalu kejam ya. Waktu SMA juga karena memang standarisasinya kan sama untuk seluruh satuan pendidikan, di Indonesia. Ya. Dan kemudian saya yang berasal dari kampung ya, dengan tuntutan misalnya UN itu harus dan itu penentu saya lulus atau tidak lulus, maka saya mengalami kenangan pahit sebenarnya dulu begitu. Tapi kalau di sekarang ini kan setiap satuan pendidikan memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Itu kelebihan salah satu, iya, salah satunya. Itu masih yang saya jumpai ya. Dan yang saya perhatikan sebagai seorang guru, saya juga masih banyak belajar nih Bang Keriawan. Yang saya perhatikan ya itu tadi saya kembali seperti yang saya katakan bahwasanya ketika kita sudah punya standar itu tadi, kenapa tidak, why not, ketika misalnya kita juga ingin mencapai standar yang lebih tinggi dengan cara itu tadi. Memang seperti yang Pak Joharis katakan tadi, memang ini adalah salah satu asesmen internasional, program International for Student Assessment begitu ya. Tapi tidak salah kalau menurut saya supaya kita juga mengenal sudah sejauh mana bergerak pendidikan Indonesia itu. Sudah sejauh mana kita layak menunjukkan bahwasanya pendidikan kita sudah di tahap ini loh. Sehingga suatu saat kan negara maju itu diukur salah satunya dari pendidikan begitu. Jadi saya sebagai seorang guru yang masih muda masih banyak belajar dan tentunya saya optimis supaya saya juga membekali diri saya. Sebagai seorang guru penggerak yang sudah bersertifikat juga tentunya saya pertama terlebih dahulu melakukan perubahan di ekosistem sekolah saya. Karena perubahan itu tidak serta-merta, tetapi melalui sebuah proses yang panjang dan tentunya melalui hasil evaluasi dan juga refleksi. Begitu Bang Kerry. Ini semangat guru penggerak luar biasa. Bang Jo, tapi kemudian ya, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh semua pihak supaya oke lah kita katakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini kita bisa mewujudkan siswa dan mahasiswa yang berprestasi, yang memiliki kemandirian, kemudian nanti bisa menjadi generasi penerus bangsa yang unggul begitu. Apa yang harus kita lakukan dari sekarang Bang supaya ini bisa diwujudkan gitu loh. Nggak ada lagi pro dan kontra gitu, tapi bisa diwujudkan bersama-sama. Apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilakukan semua pihak? Ya, semua pihak itu harus legowo, semua pihak itu harus mengakui bahwa kita satu persepsi, kita satu ide begitu untuk bersama-sama majukan Indonesia. Ketika ini ya semua kementerian atau semua orang stakeholder dalam pendidikan itu nggak peduli, ya terjadi seperti ini. Atau pihak kementerian itu sendiri kalau memang mau berbuat seperti ini ya di awal-awal mari dong diajak orang-orang yang kompeten untuk ini bidangnya, kemudian duduk bersama bahwa kita semacam ada fakta integritas atau MOU bersama lah kita buat bahwa ini harus kita lakukan. Konsep Merdeka Belajar ini harus sekian, targetnya di tahun sekian harus selesai. Katakanlah 2024 harus selesai ini 100% atau nggak 100%, target kita berapa. Jadi progresnya jelas. Ini kan nggak jelas progresnya. Ya? Tiba-tiba aja kita lihat. Nah, coba bagaimana dosen misalnya dia masuk kepada siswa penggerak, kemudian guru penggerak, kemudian sekolah penggerak. Sama aja dengan yang lalu itu berarti ada sekolah unggulan, ada tak unggul. Kemudian ada sekolah internasional, tak internasional. Kan akhirnya sama-sama aja, itu juga di kotak-atik. Sistem sekolah, keuangan sekolah, fasilitas sekolah, begitu ya. Di kotak-atik itu juga karena tidak duduk bersama, kita kan katanya tadi membuat nanti siswa Pancasila. Ke Pancasila itu kan berarti kan ada semacam ada persatuan. Ya kan, persatuan Indonesia ada sila ketiga misalnya. Kemudian ada kerakyatan, ada kita buat keadilan sosial. Mana yang adil nih pendidikannya? Kan tak adil. Kita katakan ada PIP misalnya.
program Indonesia Pintar, ada KIP untuk Indonesia Pintar juga ya kan. Ini kan nggak semua PIP juga nggak semua. Ini masih banyak masalah di dalam bawah ini. Kita bilang aja kita sudah pakai beasiswa dan sebagainya. Toh nyatanya mereka masih beli buku, masih bayar uang sekolah, masih bayar uang kuliah. Kemudian kita lihat di kampus mana yang sekarang murah, kan tak ada. Kalau kita lihat, ya pesan singkat kita ya, marilah kalau memang memperbaiki negara ini, mari sama-sama kita keterbukaan, transparansi, kemudian mari bersama-sama. Karena kita ajasnya kan ya gotong royong membangun negara ini, sehingga apa yang dibuat konsep pemerintah tadi, masyarakat penggunanya itu ya stakeholder tadi mengerti, memahami dan mendukung kegiatan ini, sehingga capaian kita jelas. Luar biasa nih Bang Johari, sedikit pesan ya apa nih Bang Pak Mardimpo supaya bisa jelas sedikit Bang Keri. singkat padat begitu waktu kita sudah mau habis. Iya, kalau dari saya setuju sebenarnya dengan yang disampaikan Pak Joharis tadi ya. Kalau dari saya untuk perubahan itu kita harus pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah mindset, growth mindset, kemudian membiasakan diri berkolaborasi dan berbagi sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam kemajuan pendidikan kita itu semakin tercapai dengan baik. Itu saja dari saya, Bang Keri. Baik, terima kasih. Dua-dua sebenarnya narasumber ini hebat-hebat ya, apalagi Bang Joharis kan gitu ya, pemahamannya yang luar biasa di Sumatera Utara. Seorang akademisi dan juga dosen pasca sarjana. Tadi Bang Joharis sampaikan setuju-setuju saja sih dengan kampus Merdeka Belajar kalau sebenarnya ada keterbukaan dan gotong royong di dalamnya. Untuk mewujudkan sesuatu itu kan ada keterbukaan dan gotong royong. Demikian pula hal yang disampaikan oleh Pak Mardimpo selaku guru penggerak dari Kota Medan, katanya ada kolaborasi di sana dan berbagi. Sebenarnya sama-sama aja tujuan mereka ini. Nah, kalau kedua hal ini memang dijalankan oleh semua pihak, tentunya apa yang diharapkan dari Merdeka Belajar dan kampus mereka ini akan terwujud. Mudah-mudahan nanti hasilnya akan menjadikan seluruh peserta didik dan juga generasi muda Indonesia akan menjadi generasi yang unggul, kemudian bisa membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Demikian, selamat sore, sampai jumpa.